Halo sahabat semua dimanapun berada. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang bagaimana saya membersamai sahabat-sahabat yang sakit di camp kesembuhan holistik Samasta. Saya menemukan bahwa hampir 100% sahabat-sahabat yang sakit ini dalam hidupnya belum mencintai dirinya sendiri. Ketika seseorang belum mencintai dirinya sendiri, maka otomatis tangki cintanya juga kosong. Dan saat tangki cinta ini kosong, tentu kita tidak akan mampu memberikan cinta ini ke sekeliling kita. Pada anak-anak kita, pada pasangan kita, orang tua, bahkan pada makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Kita menjadi orang yang pemarah, mudah sedih, depresi, complaining, mudah cemas, dan selalu melihat banyak ketidakberesan yang membuat kita semakin kesal dan sulit untuk bahagia. Di ujungnya kita pun menjadi sakit secara fisik akibat timbunan-timbunan emosi di dalam tubuh kita tadi. Dan tidak tanggung-tanggung sakitnya. Kanker, jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, lumpuh adalah resiko terbesar dari kegagalan kita mencintai diri kita sendiri saat ini. Lantas, kemana kita mencari charging cinta ini untuk mengisi tangki cinta kita sendiri? Selama ini kita menuntut orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita untuk mengisi tangki cinta kita, bukan? Ketika mereka menunjukkan ekspresi bahwa tidak mencintai kita, kita pun menderita luka yang teramat sangat. Sayangku, sahabatku, tahukah kamu bahwa mereka pun juga menunggu cinta itu darimu? Tangki cinta mereka juga kosong, sayang. Bagaimana mereka bisa memberikan cinta itu saat tangki cinta mereka kosong? Yang terjadi adalah seperti dua pengemis cinta yang saling menuntut cinta. Tentu menyakitkan bukan bagi kedua belah pihak. Ini yang banyak terjadi dalam suatu hubungan apapun. Saatnya kesadaranmu perlu bangkit, sayang. Bangunlah dari tidur panjangmu selama ini. Janganlah mencari cinta itu keluar dari dirimu. Engkau akan frustasi dan menderita karena engkau tidak akan menemukannya. Carilah cinta itu dalam dirimu. Engkau adalah reservoir atau sumber cinta itu sendiri. Bukankah engkau adalah bagian dari Tuhan atau Allah atau Roh Kudus? Tidakkah engkau menyadari adanya keberadaan Dia yang sepenuhnya hadir di dalam dirimu? Dialah sumber cinta itu. Hadirlah bersamanya, mengesalah bersamanya. Rasakan kehadirannya sepenuhnya di dalam dirimu. Maka tidak ada lagi yang perlu engkau khawatirkan, engkau cemaskan. Bahkan tidak ada satupun hal yang bisa membuat engkau marah dan sedih lagi. Karena yang engkau lihat hanyalah keindahan, kemurnian, dan jiwa-jiwa lain yang semuanya juga adalah ekspresi Allah itu sendiri. Engkau akan menyadari bahwa engkau adalah bagian dari semesta tak terbatas dan tanpa batas. Yang membatasimu selama ini adalah pikiran-pikiranmu sendiri. Dalam suatu momen keheningan, Allah berkata pada diri ini, engkau tidak perlu berubah karena berubah itu sulit. Berbulan-bulan saya bergumul dengan kalimat ini. Apa ya maksud Tuhan dengan mengatakan ini? Seakan-akan bertentangan dengan peran yang saya jalankan selama ini sebagai psikolog yang sedang membantu banyak orang untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih damai. Sampai suatu ketika dalam momen hening di kelas Self-Love Awareness bersama Bapak Wisnu Prayuda, saya menangis sesungguhkan, sahabat. Allah membukakan tabirnya satu lagi. Allah berkata pada diri ini, kamu tidak perlu berubah.
Kamu tidak perlu menjadi siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Karena kamu sesungguhnya adalah aku. Di situ saya seperti memutar ulang film tentang sejarah hidup dari kecil hingga kini. Bagaimana saya yang seorang perfeksionis, seringkali marah, kesal, dan menjadi sosok yang menyebalkan bagi orang-orang di sekeliling karena sedang menuntut mereka untuk menjadi perfect dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Tentu saja itu tidak mudah, karena ada standar-standar yang berbeda di situ. Ada kemampuan yang berbeda di situ. Mereka pun sudah melakukan yang terbaik dalam versi mereka, tapi belum dalam versi saya. Akhirnya dua pihak pun menjadi sama-sama menderita. Akarnya semua menjadi jelas. Ini karena ego. Ketakutan, kesedihan, kemarahan dari sejak kecil. Karena seumur hidup berjuang untuk menjadi yang terbaik. Untuk dicintai, dihargai, dan sekedar mendapat pelukan dari orang tua yang tidak kunjung didapatkan. Tidak boleh ada ruang untuk kesalahan, kegagalan, ketidakbaikan. Karena jelas satu konsekuensinya yang harus diterima, punishment. Berupa pukulan, kemarahan verbal, cacian, bahkan pengabaian. Dan itu menyakitkan. Sehingga akhirnya kita pun menjadi gagal dalam mencintai diri kita sendiri yang sesungguhnya amat sangat berharga ini, sahabat. Demikianlah sahabat. Proses hening, journey to yourself adalah proses yang indah. Menemukan kesejatian di dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ada 1001 jalan yang bisa engkau tempuh untuk mengenal Allah di dalam dirimu. Salah satunya adalah jalan cinta ini, sahabat. Siapa yang perlu engkau cintai pertama dalam dirimu? Yaitu adalah dirimu sendiri. Penemuan akan dirimu sendiri akan menghantarkan dirimu pada kesadaran Allah yang hadir sepenuhnya dalam dirimu. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajahku. Mengapa hari ini engkau belum mampu menatap wajahnya? Padahal disitulah surga yang sesungguhnya. Engkau tidak perlu mencari surga-surga lain yang semu di luar dirimu. Karena engkau masih diliputi egomu sendiri. Ego yang engkau kenakan sebagai topeng karena engkau belum mampu mencintai dirimu sendiri. Sahabat, tunggu ya. Zoom saya bersama Bapak Wisnu Prayuda ini. Gratis loh. Kami berdua hadir untuk membantu sahabat menemukan self-love awareness, journey to yourself and find God within. Semoga upaya ini membantu sahabat untuk selalu dalam keadaan bahagia, damai, sukacita, dan otomatis tubuh pun menjadi sehat. Tidak peduli seburuk apapun kondisi di luar diri sahabat saat ini, tidak peduli sahabat berada dalam lingkungan yang toksik sekalipun, sahabat bisa tetap dalam kondisi tenang, seimbang. Ini tema camp kita kali ini di Rumah Kesembuhan Holistik Samasta di Ciater Lembang. Bebas dari penderitaan fisik, mental, dan spiritual. Menuju kondisi sehat, bahagia, damai, sukacita selalu. Tanggal 16 sampai 18 Agustus. Kita Agustusan ya di Ciater Lembang. Silakan ya, tempat sangat terbatas. Hanya untuk 25 orang. Negara kita sudah merdeka dong. Apakah kita sudah merdeka sepenuhnya?
Yuk, temukan kemerdekaan itu di dalam diri Anda sekarang. Kontak Bu Ati ya di 00851 0543 0330. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.